Ya, selamat datang untuk kamu, Asik. kamu untuk menghabiskan setiap kuota-kuotamu untuk menonton video ini. Kembali Idi. bincang dadakan. Yus, mantap. Dadakan banget ya. Dadakan banget kayak tahu bulat dong. Hah? Dadakan nih kayak tahu bulat. Iyalah, dadakan banget nih. Hot. Bas. Hot. Hot panggil. Yo. Gua Nih? Gua baru jadi maba nih. Gua. Katanya kalau mau jadi maba tuh ini apa sih, harus ada organisasi. Agar gue tuh sebenarnya organisasi. Ya enggak? Lu mau ngapain? Iya. Organisasi apaan sih? Hah? Nggak tahu nih bro, organisasi nih bro. Gue juga nih masih bingung tentang organisasi kayak apa. Organisasi di dalamnya tuh ada apa aja. Iya. Pokoknya kita butuh orang yang sangat spesialis. Spesialis. Siapa tuh? Spesialis penanganan COVID. Siapa Aku tuh? kan nggak ada organisasi. Nggak tahu koneksi. Nggak ada ya? Maba kita kan ya? Kita kan maba nih. Iya, kita masih maba gue. Iya. Masih bingung gue, masih linglung. Ya kita panggil aja langsung nih ya. Panggil nih. Yo. Kita panggil Andre Gunawan. Asik. Gile. Halo. Iya, jadi Bang. mahasiswa baru ya. Halo. Ini Bang. Mahasiswa baru amat ini. Iya nih gue punya. Ini mahasiswa baru ini. Iya, masih baru banget nih. Mahasiswa baru. Gue punya keluhan nih. Apa keluhan? Keluhannya tuh, gue kan maba nih. Gue kan masuk organisasi. Organisasi apaan sih? Organisasi apa nih? Kan organisasi kan banyak. Kan apalagi kalian kan baru terjun di dunia kampus, kan pasti ada regenerasi dari siswa ke mahasiswa. Kan organisasi dari bidang siswa atau kemahasiswaan kan tentu berbeda. Nah, yang kalian tanya itu organisasi dalam hal apa ya dulu nih? Dalam hal keseluruhan atau organisasi lebih ke arah mahasiswanya? Kan gue maba nih, gue baru masuk jadi mahasiswa nih, baru jadi mahasiswa banget. Ya. Organisasi di mahasiswa deh Bang, gimana sih tuh? Ini ribet deh. Nih, tapi sebelumnya gue ucapin dulu kepada teman-teman mahasiswa baru 2020 telah lolos ya dari jalur mandiri, jalur undangan dan jalur SBMPTN 2020. Semoga pilihan kampus dan fakultas atau jurusannya itu tepat dan sesuai sama skill gitu, soft skill dari kalian gitu. Dan juga dalam dunia kampus ini kalian bisa diasah gitu minat, bakat, dan kemampuannya serta kreativitasnya dalam dunia organisasi. Kalau ditanya apa itu organisasi mahasiswa, jadi kalau misalkan kita ngomongin organisasi dulu deh. Organisasi itu kan suatu perkumpulan ya. Perkumpulan yang dimana perkumpulan itu tuh terdiri dari beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama gitu. Dan biasanya di organisasi itu pasti ada struktural, ada pucuk pimpinannya sampai pada orang-orang yang siap untuk memajukan organisasi ini atau biasa disebut dengan pengurus gitu kan. Nah, biasanya juga dalam organisasi ini tuh terdapat regulasi-regulasi seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gitu untuk menentukan arah gerak dan menentukan arah kerja-kerja organisasi ke depannya. Kalau kita berbicara secara eksplisit lagi ya, berbicara tentang organisasi kemahasiswaan, ini tentu kan banyak versinya, banyak jenis-jenisnya gitu. Ada mulai dari organisasi intrakampus, ada mulai organisasi ekstra kampus, ada yang mulai dari organisasi primordial, ada yang mulai dari organisasi unit kegiatan mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi secara normatifnya organisasi itu terdiri dari dua, organisasi intra dan ekstra. Kalau untuk primordial itu bisa juga disebut pada organisasi ekstra. Kalau UKM ini juga bisa disebut sebagai organisasi intra. Nah,
apa-apa aja sih organisasi-organisasi yang kalian dan teman-teman mahasiswa baru ingin tahu gitu di dalamnya terdapat organisasi apa aja gitu di intra sama ekstra. Kalau di intra sendiri, nah kalian kan pasti apalagi siswa kan kalau udah dibentuk di OSIS gitu pasti kan biasanya akan berminat kepada organisasi kemahasiswaan gitu. Apalagi kan organisasi kemahasiswaan di intra kan banyak gitu. Ada yang mulai dari tingkat universitas, BEM KBM, ada yang mulai dari tingkat fakultas, BEM fakultas, ada yang tingkat jurusan gitu, himpunan mahasiswa. Gitu. Ada juga perkumpulan-perkumpulan yang bisa disebut juga komunitas gitu, komunitas pencinta, misalkan contoh komunitas pencinta kesenian, komunitas pencinta fotografer, komunitas pencinta debat dan lain sebagainya. Itu untuk di intra. Nah di intra ini kan ada tahap-tahap proses-prosesnya gitu. Nanti kita bahas itu kan. Selanjutnya ada organisasi ekstra kampus. Nah organisasi ekstra kampus ini ruang lingkupnya itu lebar gitu, luas, terintegrasi dari Sabang sampai Merauke gitu. Untuk organisasinya itu banyak dari segi kedaerahan gitu yang sifatnya primordial sampai yang sifatnya nasional gitu. Mungkin teman-teman kalau misalkan emang ingin cari tahu banyak organisasi-organisasi ekstra kampus gitu yang mungkin mempunyai tujuan atau visi atau pencapaian yang sesuai sama teman-teman mahasiswa baru harapkan. Karena kalau misalkan abang menceritakan apa aja organisasi-organisasi ekstra kampus, takutnya nanti ada kecemburuan sosial kan. Ada yang abang sebut, nanti ada yang gak disebut, takutnya nanti ada konflik gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman mahasiswa baru ingin lebih kepo lagi, ingin lebih tahu lagi, di internet banyak gitu organisasi-organisasi ekstra kampus dari lingkupannya integrasi dari Sabang sampai Merauke. Ada juga yang sifatnya kedaerahan gitu, misalkan contoh di daerah rumah kalian atau di daerah tingkatan provinsi itu ada gitu. Nah mungkin segitu dulu untuk pertanyaan yang pertama. Kira-kira teman-teman mahasiswa baru ada yang dibingungin gitu, apalagi kan teman-teman mahasiswa baru ini masih belum terbentuk karakternya gitu. Istilahnya mahasiswa baru ini belum sepenuhnya mengenal dunia kampus 100%. Pasti kan teman-teman mahasiswa baru ini hanya mengenal kuliah dalam kelas gitu. Kuliah dalam kelas, habis itu belajar gitu. Hanya seperti itu. Tapi kan sebetulnya dunia kampus itu kan ada dinamikanya, ada cerita-cerita yang harus diceritakan kepada teman-teman kita atau nanti kalau kita misalkan berkeluarga ya, asik. Gitu. Mungkin segitu dulu pertanyaan yang pertama. Ada lagi kira-kira dari kalian gitu? Gini. Apa nih Abang? Bukan denger nih, gue dari mentor gue nih, katanya universitas atau kampus itu bagian kecil daripada negara. Nah, oh ya. Nah, untuk masuk organisasi syarat-syaratnya apaan sih? Apa harus ada KTM? KTM kan itu kayak KTP tuh. Harusnya sih syarat-syaratnya ribet kan? Syarat. Nah, kalau untuk syarat-syarat normatif masuk organisasi itu enggak ada eksplisitnya ya. Itu cenderung kepada general gitu, umum. Mungkin hal yang dasar ya. Hal yang dasar dan hal yang paling fundamental syarat sebaru itu masuk organisasi yang pakai gitu. Lihat tujuan mereka gitu. Dan sudah ada di dalam organisasi itu. Karena organisasi kan banyak. Artinya apa? Artinya organisasi banyak itu dari diri kita pribadi juga bisa menentukan apa yang sekiranya menjadi prioritas, apa yang sekiranya menjadi arah dari pemikiran kalian gitu selama ini yang cocok untuk memasuki organisasi tersebut. Itu yang pertama, niat gitu. Kalau untuk KRS-an
kalau untuk HHS atau biodata itu kan sistem ya. Ini ada teman abang juga nih, mahasiswa juga nih. Ganteng banget kayak mahasiswa nih. Iya nih, rambutnya diwarnain. Ih, gitu. Terus Enak aja. tadi kan niat. Kalau misalkan untuk KRS atau transkrip atau apalagi biodata itu kan teknis atau regulasi di dalam organisasi tersebut. Itu kan dikembalikan lagi kepada organisasi tersebut. Dia butuh apa aja. Tapi secara umumnya, secara normatifnya itu niat dulu nih, karena kan mahasiswa baru itu kan belum tahu apa-apa nih. Apa aja sih yang ada di kampus tuh? Gitu. Apa hanya organisasi aja atau ada yang lainnya gitu, kayak UKM atau kayak perkumpulan organisasi primordial gitu. Tapi kan yang dilihat, walaupun emang hari ini mungkin administrasi dalam organisasi itu belum dipenuhi, tapi kalau misalkan emang punya niat tulus atau mempunyai prioritas utama gitu dan punya rasa semangat tinggi untuk memasuki organisasi itu, kan pasti menjadi prioritas organisasi tersebut untuk mahasiswa baru ini bisa masuk organisasi kita. Itu mungkin teman-teman. Gitu. hot. Oh, gimana nih? Oh, Nih, gua makin males nih. Kok ribet gitu ya? Masih ribet gak sih? Aduh. Aku nih pindah kampus ah. Kata senior gua udah tugas. Apa coba gimana teman-teman mensiasati ini? Apa di mana letak keribetan supaya kalian itu bisa mencoba tergerak hatinya untuk sama-sama berproses di kampus? Iya nih. Soalnya gini nih Bang, kan kalau misalnya baru masuk nih kan masih zona nyaman nih, masih demen nih. Iya nih, masih demen main-main. Aduh, kalau masuk orga nanti disuruh-suruh manis. Aduh. Ya. Ini, kegiatan apaan sih? Kegiatannya apaan? Apaan kegiatannya Bang? Apa nih kegiatannya atau zona nyamannya dulu nih? Coba zona nyamannya dulu biar kita lepas gitu. Oke. Iya. Kalau zona nyaman kan itu kan emang udah terbentuk dari pendirian atau sifat atau karakter dari diri kita masing-masing ya. Itu yang harus kita pahami. Nah, bagaimana cara karakteristik, sikap atau perilaku kita bisa diubah? Hanya dengan satu cara. Orang itulah yang harus ubah dirinya sendiri, karena orang lain nggak bakalan bisa mengubah sifat seseorang gitu. Jadi kalau misalkan emang teman-teman ingin memasuki dunia kampus tapi teman-teman emang udah tersetir kepada zona nyamannya, itu dikembalikan kepada teman-teman. Apakah teman-teman ingin seperti ini terus gitu? Apakah teman-teman ingin karakteristik atau skill teman-teman ingin tidak dikembangkan gitu dalam dunia? Apakah hidup teman-teman mahasiswa baru ini hanya begitu aja gitu, rebahan, main HP gitu, tidak mengeksplor atau tidak menjelajah apa yang sekiranya ingin dicari, apa yang sekiranya ingin dicapai gitu. Karena kalau udah memasuki dunia kampus, udah memasuki title mahasiswa baru, itu tuh seluruh kegiatan atau seluruh apa yang kalian sudah kerjakan di siswa itu sangat berbeda, karena secara nggak langsung kalian itu punya title maha. Maha itu apa sih? Maha itu kan tinggi. Kalian itu sebagai pelopor gitu, sebagai pelopor perubahan, sebagai agent of change gitu, agent of control gitu. Kalian yang punya kendali gitu, kalian yang kalau kata Bung Karno ya, kalian itu hati nurani rakyat. Kalian itu, makanya kalian tuh sebetulnya harus bangga jadi mahasiswa baru gitu. Kalian tuh harus coba pelan-pelan keluar dari zona nyamannya gitu. Zona nyaman yang biasa kalian kerjakan tuh main HP, rebahan, nongkrong dan sebagainya, itu harus diubah gitu. Karena di dunia kampus kalau misalkan masih kayak gitu ya, kalian itu tertinggal sangat jauh sekali. Itu yang zona nyaman ya. Terus yang kedua, kegiatan apa aja sih yang ada di organisasi? Nah, itu tergantung organisasi dalam hal apa dulu, dalam hal UKM atau dalam hal organisasi secara nasional atau secara intra. Kalau misalkan kegiatan-kegiatan di intra itu kan
mensukses, istilahnya gini, ada program fakultas yang harus kita pertanggungjawabkan kepada fakultas, ada program yang harus kita pertanggungjawabkan kepada mahasiswa. Itu yang ranah intra. Gitu. Apa aja sih program-program yang harus dipertanggungjawabkan di fakultas? Contoh ospek jurusan. Itu kan program dari intra kampus yang harus dipertanggungjawabkan di fakultas gitu. Ospek jurusan atau ospek fakultas gitu, atau program-program yang berhubungan dengan kemahasiswaan gitu. Kalau misalkan itu kan tadi kan dari ranah fakultas, tanggung jawab fakultas. Kalau tanggung jawaban kepada mahasiswa kan kayak contoh kegiatan-kegiatannya ya diskusi ilmiah gitu, penelitian, observasi, atau misalkan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kreativitas atau minat dan bakat itu. Tapi bedanya kalau misalkan di intrakampus tuh kalian jadi event organizer gitu. Event organizer gitu. Jadi kalian tuh sebagai penyelenggara, sebagai penggerak, yang dimana kalian itu nanti sebagai fasilitator daripada mahasiswa baru yang ingin hal-hal yang berhubungan dengan akademik kalau di intrakampus gitu. Fasilitator atau kalian menjadi penyelenggara. Tapi kalau di ekstra kampus kalian tuh berproses bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Di di ekstra kampus itu tidak mengenal usia gitu. Semuanya di sini proses pembelajaran, semuanya di sini ya sama-sama ingin membentuk dan ingin mencari tahu tentang semua isu yang ada di nasional atau isu regional gitu. Jadi kalau di ekstra kampus itu ya biasanya kegiatan-kegiatannya ya ada diskusi gitu. Diskusi ilmiah yang dimana diskusi ini ya tergantung apa yang teman-teman ingin bahas gitu. Ada yang mulai sifatnya nasional gitu, isu-isu nasional, ada yang mulai sifatnya isu-isu regional, sampai ada yang tingkatan isu-isu kampus gitu. Itu yang biasa dilakukan oleh organisasi-organisasi ekstra kampus. Atau juga bisa yang dilakukan oleh organisasi-organisasi ekstra kampus itu membuat jurnal gitu, atau membuat tulisan-tulisan propaganda, atau membuat poster-poster propaganda supaya masyarakat khususnya mahasiswa itu tergerak bahwasanya hari ini negara atau pemerintahan itu tidak baik-baik saja gitu. Banyak yang harus dikritik, banyak yang harus dikawal gitu program-programnya, yang dimana organisasi ini khususnya organisasi kemahasiswaan itu adalah mitra kritis dari pemerintah itu sendiri. Sama halnya juga dengan organisasi intrakampus. Itu gambaran-gambaran umum kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi intra maupun ekstra. Gitu teman-teman. Oh. Tapi kita ini udah ngomong panjang lebar nih. Ngomong-ngomong, abang ini ikut organisasi nggak sih? Jangan enggak lagi. Aduh. abang nggak mungkin sesotoy ini ngomong tentang organisasi kalau abang nggak ikut organisasi. Masa iya abang ngomongin dong pengalamannya apa? Abang masa iya abang ngomong organisasi tapi abang nggak ikut sama sekali, itu kan siapa tahu apa ya? Cuman di internet doang bacanya. Enggak lah. Jadi kalau ditanya ya sama teman-teman, abang itu ikut apa aja? Macam-macam. Ada intra, ada ekstra. Kalau intranya saat abang tuh mungkin nanti akan terpacu sama teman-teman. Abang tuh sebetulnya udah berorganisasi dari mahasiswa baru, dari semester 1 udah organisasi. Aduh, mantap nih. Gitu. Jadi organisasi pertama abang gitu, yang abang ikutin itu organisasi ekstra dulu, yaitu GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Organisasi GMKI ini sifatnya nasional gitu, integrasi gitu, dari Sabang sampai Merauke itu ada cabang-cabangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, abang masuk UKM, unit kegiatan mahasiswa Tirtaya Salau di Bed Community. Itu UKM Fakultas Hukum yang membidangi perihal tentang debat gitu. Tapi dalam lingkup fakultas. Itu yang kedua.
Terus yang ketiga, abang ikut badan semi otonom. Badan semi otonom itu adalah badan independen untuk membantu dari badan eksekutif mahasiswa itu sendiri dalam hal mensukseskan program-program kerja BEM. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, abang ikut badan eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum, itu tingkat fakultas. Abang waktu itu di departemen, abang kebetulan jadi kepala departemen riset keilmuan. Itu abang setahun di situ. Nah, di situ abang menjadi event organizer gitu. Abang jadi penyelenggara, abang jadi fasilitator dari mahasiswa baru atau mahasiswa Fakultas Hukum untuk coba gitu, membentuk kreativitas, untuk coba membentuk kemandirian, untuk mencoba membentuk intelektualitas. Itu tadi kan BEM, itu yang keempat. Terus yang lainnya ya paling kepanitiaan sih yang paling banyak. Itu mungkin yang abang ikutin di kampus. Itu teman-teman. Terus yang lu dapet dari organisasi apaan sih? Jangan cuma ngundang CV doang lagi. Ya sebetulnya untuk memenuhi CV ya, itu tuh sebetulnya plan yang paling akhir ya. Bisa dibilang itu adalah hadiah, tapi bukan prioritas. Sebetulnya kalau misalkan ditanya tujuan apa sih yang didapat? Satu, soft skill dalam hal kepemimpinan. Itu yang harus kalian tekankan di dalam diri kalian sebagai mahasiswa baru. Karena apa? Karena kalian di ruang kelas itu hanya mendapatkan ilmu 30%. Sisanya 70% adalah di ruang kelas. Di ruang kelas itu banyak jenisnya. Yang tadi kita udah bahas pertama, itu bisa kalian ikut organisasi atau kalian bisa ikut UKM gitu. Apalah daya kalian jadi mahasiswa sampai semester 8 nggak ikut apa-apa, hanya membanggakan selembar kertas transkrip yang akan nanti kalian pertanggungjawabkan kepada keluarga dan prospek kerja kalian. Tapi kalian tidak punya soft skill kepemimpinan, tidak punya soft skill sesuai yang diminta oleh perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut hari ini prioritas utama dalam mencari pekerja adalah nilai. Kita bisa pahami dan kita bisa setuju bareng-bareng, pasti yang pertama IPK. Tapi IPK ini kalau misalkan nggak dibarengi dengan soft skill, itu kan sama juga bohong gitu. Buat apa kalian punya IPK tinggi tapi kalian nggak paham apa-apa? Ya, betul. Gitu. Lebih baik kalian IPK-nya standar, tapi soft skill kalian itu banyak dan kalian itu udah terlatih. Lebih baiknya lagi IPK kalian besar, soft skill kalian banyak. Itu lebih mantap lagi kalau kalian ikut organisasi gitu. Itu yang harus teman-teman pahami, apa yang didapatkan di organisasi, yaitu soft skill. Karena soft skill ini nggak semua orang bisa, karena soft skill ini nggak semua orang punya gitu. Hanya orang-orang tertentu yang punya keniatan, yang punya soft skill ini. Itu teman-teman. Semoga teman-teman termotivasi lah abang ngomong kayak gini gitu. Tapi abang pernah bete nggak sih selama berorganisasi? Aduh, organisasi mulu nih, males gue. Kampus gue jadi keteteran, percintaan gue jadi keteteran. Pasti itu mah. Kalau untuk apa ya? Kalau untuk jenuh dalam suatu perkumpulan itu pasti sangat wajar gitu. Apalagi sifat organisasi atau sifat program-program yang ada itu sifatnya monoton. Gitu. Itu terus yang dilakukan gitu. Tapi kan kembali lagi ke kita, bagaimana kita menginisiasikan program itu, bagaimana kita menginisiasikan mengikuti program itu. Gitu. Menjadi fasilitator atau menjadi penikmat. Itu kan kembali lagi ke kita, bagaimana kita menikmatinya, bagaimana kita coba mengubah kebiasaan-kebiasaan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak membosankan gitu. Jadi kalau ditanya bosan atau enggak, ya pasti bosan. Tapi bagaimana caranya supaya enggak bosan? Ya coba
buat hal-hal menarik dalam suatu perkumpulan itu, entah mau buat kajian tapi disusupi dengan lelucon-lelucon, atau misalkan mau bikin kesenian tapi ada kesenian-kesenian yang membuat ketawa seperti stand up komedi dan sebagainya. Itu kan membangkitkan teman-teman untuk tidak boring memasuki organisasi atau komunitas. Itu. Tapi dari tadi nih kita panjang lebar nih, dari tadi abang ngomongnya kayak positif banget nih organisasi nih. Masa sih nggak ada negatifnya? Masa sih negatifnya nih? Ada nggak sih negatifnya? Pasti. Jadi lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Nah makanya pasti setiap pembicaraan yang ada itu tuh harus balance. Harus balance gitu. Harus ada hal yang positif dan harus ada hal yang negatif. Di organisasi pun ada hal-hal negatif. Pertama, yang paling utama, yang paling dasar, waktu. Manajemen waktu. Itu yang paling biasa teman-teman organisator permasalahkan. Mungkin waktu, memanajemenkan waktu antara kuliah, keluarga, teman, pacar, dan organisasi itu kan tentu sulit ya memanajemenkannya. Itu yang pertama, waktu, manajemen waktu. Terus yang kedua mungkin dampak negatif dari organisasi nggak ada sih, cuma satu aja sih kalau abang rasain sendiri ya. Kalau misalkan kalian tanya abang apa aja dampak negatifnya, ya paling manajemen waktu aja gitu. Kadang-kadang hal yang abang ikutin tuh bentrok sama hal yang abang ikutin di sebelah gitu. Kadang bentrok, kadang nggak ikut, terus ini ikut jadi permasalahan gitu. Itu kan kalau perihal tentang manajemen waktu kembali lagi ke diri dia masing-masing gitu. Bagaimana dia memprioritaskan skala prioritas dia gitu. Bagaimana dia mencoba mengutamakan hal yang menurut dia penting sampai yang tidak penting gitu. Itu sih hal yang paling mendasar dan yang paling utama negatif memasuki organisasi. Gitu. Itu. Nih, Hot. Iya, Pandi. Gimana nih? Nih, lu kan anak sosmed banget nih. Anak sosmed banget nih. Pasti tiap hari, tiap jam, tiap menit pasti lu ngeliat mulu tuh ocehan-ocehan orang-orang tuh. Lu pasti tahu loh ocehan-ocehan orang-orang itu tentang stigma-stigma tentang organisasi. Coba dong, apa aja nih? Oh, stigma. Biar di banyak apa tuh stigma? Lihat di komentar tuh, kalau nggak ikut organisasi nggak dapat kerja karena nggak ada koneksi. Satu. Kedua, organisasi rapat nggak ada hasilnya. Dua. Terus yang ketiga, dua itu aja dulu deh. Nanti yang ketiganya dah. Ya, gimana tuh Bang? Oke. Gitu ya. Kalau tadi yang pertama, organisasi bisa membangkitkan koneksi gitu. Sebetulnya Sebetulnya narasi atau redaksi seperti itu nggak berlaku di organisasi. Gitu. Itu sama juga organisasi itu mengandung nepotisme. Gitu. Dia menguntungkan saudara, menguntungkan kerabat, padahal kreativitas atau skillnya nggak ada. Gitu. Itu yang harus teman-teman pahami. Koneksi atau misalkan orang dalam gitu yang supaya kalian bisa dapat cepat kerja, itu hal-hal yang sepatutnya kalian hindarin gitu. Karena buat apa kalian capek-capek ikut organisasi gitu selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ujung-ujungnya kalian malah mengharapkan abang kalian yang di dalam organisasi itu untuk dimasuki kerja gitu ya. Mending gak usah ikut organisasi, mending kenalan aja tapi tanpa organisasi. Misalkan contoh, abang kenal kalian tapi kalian ada organisasi, ya udah abang gak ikut organisasi itu, abang kenal kalian aja lebih dekat gitu, ntar juga dimasukin gitu. Kalau misalkan kalian berbicara tentang koneksi ya,
karena itu kan koneksi berhubungan sama nepotisme gitu. Makanya kalau untuk kalian udah masuk organisasi, coba gitu dimanfaatkan waktu yang ada, soft skill yang ada gitu, kreativitas yang ada. Nanti juga waktu yang akan menjawab gitu. Nanti juga apa yang kalian udah kerjakan, proses-proses yang kalian udah lalui itu pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Itu. Lagi Hot. Untuk perihal tentang koneksi. Yang kedua apa lagi Hot? Kedua apa tuh? Rapat mulu. Nah, kalau rapat-rapat kalau rapat-rapat mulu kan itu kan bagian dari program kerja. Nah, program kerja ini kan pasti ada struktur kepanitiaan. Nah, tergantung substansi dan programnya apa dulu gitu. Kalau misalkan emang substansi dan programnya besar gitu, pasti kuantitas rapat itu akan lebih banyak gitu. Karena kita kan mempersiapkan program atau mempersiapkan acara yang besar. Artinya apa? Artinya perlu persiapan yang matang, perlu persiapan yang keren gitu untuk menghasilkan acara atau panggung yang spektakuler gitu. Tapi kalau untuk perihal tentang rapat mulu nggak ada hasil, itu mah kembali lagi kepada teman-teman menginisiasikan rapat tersebut. Tapi kalau teman-teman ingin memboroskan waktu, ingin memboroskan kata-kata, tapi nggak ada substansinya, ya itu patut dipertanyakan gitu. Sebetulnya apa isi pembahasannya, sampai di mana pembahasan itu bisa terbelit-belit dan sampai tidak ada hasilnya. Itu kembali lagi kepada pola pikir dari isi organisasi tersebut dan apa yang ingin dibahas. Seperti itu. Dohot. Ada lagi Hot? Ada lagi nggak? Mana nih kira-kira? Banyak tuh. Dua aja. Ya. Dua aja. Dua nih. Dua aja nih. Iya dong. Oh, gua ada satu lagi nih. Abang boleh nanya nggak nih? Abang boleh nanya nggak? Boleh dong. Boleh ya. Boleh ya. Nah, kalian saat abang sudah berbicara terkait organisasi baik intra, ekstra, atau primordial atau UKM, kira-kira teman-teman ada nggak hati kecilnya tuh tergerak dulu deh untuk memasuki organisasi tersebut? Itu urusan nanti. Tergerak dulu untuk coba berproses bareng-bareng tuh sebetulnya ada atau enggak sih? Kalau aku sih ada ya. Udah mulai tertarik gitu. Udah mulai ada gambar-gambaran tadi kan dikasih sama abang gitu organisasi. Iya. Stigma-stigmanya dihancurin. Kayaknya cukup tertarik. Tertarik ya. Tertarik karena apa tuh? Ada ini enggak unsur eksplisitnya enggak? Tidak dong. Karena motivasi. Ikannya banyak banget kok, slow nggak apa-apa. Kita diseling. Banyak banget, tapi banyak tadi ada sponsor dulu yang masuk ya? Iya, makanya endorse banyak banget endorse-nya. Gini lah. Ya, oke, lanjut. Tadi kan Owen udah. Kalau Pandi gimana nih? Kalau gue ya untuk berpikiran untuk bisa untuk mau organisasi ya, karena yang abang tadi udah jelasin ya, gue sedikit ada hati kecil untuk tergerak untuk mau organisasi ya. Karena pertama, gue sadar bahwa di dunia kampus tuh kita nggak bisa ngendalin pelajaran hanya di kelas. Kita butuh, yang pertama kita juga butuh relasi. Kita butuh pembelajaran dari sudut-sudut pandang orang-orang banyak. Nah, salah satunya yang bisa kita temuin itu di organisasi. Di organisasi kita bisa banyak belajar dengan mahasiswa-mahasiswa yang berbagai jurusan, berbagai latar belakang. Nah, di situ kita bisa menambah ilmu juga, bukan hanya di satu ruangan kecil yaitu kelas gitu sih. Ya, sepakat sih. Oh ini untuk hati gimana? Gimana lanjut Bang? Apa gimana? Ya, untuk hati terkecil kan ingin tergerak dan ingin berproses bareng-bareng di kampus. Artinya proses-proses tersebut itu akan beriringan juga kepada niat gitu. Kalau misalkan abang boleh kritik sih ya, Pandi ini udah mulai memasuki proses itu gitu. Udah mulai memasuki proses keniatan untuk memasuki organisasi, karena include atau misalkan yang didapat itu lebih banyak
di luar kampus dibanding di dalam kampus itu sendiri. Tuh, gimana? Lanjut, Pandi. Nah, Owen. Nih, aduh, satu lagi stigma nih. Stigma yang berbelit yang pasti ada di unek-unek setiap orang nih. Apa tuh? Organisasi demo mulu nggak sih? Mahasiswa demo mulu nggak sih? Ih, mantap ini mas bahasannya. Demo. Mahasiswa itu demo terus gak sih? Mahasiswa itu aksi terus gak sih? Organisasi itu demo terus gak sih? Abang bilang pasti. Kalau aksi atau demo itu pasti. Tapi proses itu adalah proses ultimum remedium. Artinya apa? Adalah proses yang paling akhir sebuah organisasi untuk melakukan aksi. Gitu. Pasti kan ada tahap-tahap proses-proses yang ada. Mulai dari apa? Mulai dari kajian terkait permasalahan yang ada. Setelah kajian masuk kepada tulisan yang akan teman-teman organisasi buat gitu. Sesudah membuat tulisan, di post atau disemestakan gitu, agar masyarakat, agar organisasi-organisasi, agar mahasiswa pada mengetahuinya gitu, apa aja problem-problem yang ada gitu. Dan yang keempat itu proses-proses audiensi dulu, proses-proses ibaratkan proses-proses halus lah. Kalau proses halus-halus tersebut itu nggak direspon, kalau proses-proses halus itu nggak dijawab oleh pihak yang berwenang, ya plan yang paling akhir gitu, kegiatan yang paling akhir dalam proses-proses itu adalah aksi, atau bisa dibilang nggak bisa dibilang demo juga sih, aksi itu kan apa ya, nggak terus-terusan yang kalian pikirkan negatif gitu, bakar ban, atau misalkan anarkis, atau misalkan kejar-kejaran sama pihak kepolisian atau pihak yang lainnya gitu, atau membuat kericuhan, kegaduhan dalam aksi tersebut. Aksi itu enggak sepatutnya seperti itu. Itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab aja gitu, yang membuat hal-hal kayak gitu. Aksi itu substansinya menyampaikan aspirasi melalui toa gitu sebagai alatnya, dan berbicara sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya apa aja keluh kesah dalam diri dia terhadap permasalahan ini gitu. Kalau misalkan emang pada akhirnya kita udah aksi, udah mengeluarkan pendapat, udah mengeluarkan ibaratnya unek-unek kita lah terkait yang memangku kebijakan ini, dan tidak direspon sama sekali tidak direspon, baru gitu mahasiswa tersebut akan melakukan tindakan-tindakan yang sepatutnya harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Contohnya itu melakukan bakar ban gitu. Bakar ban untuk membangkitkan amarah, membangkitkan suasana audiensi atau mahasiswa itu sendiri, dan juga pemangku kebijakan yang ada di dalam ruangan atau dalam dalam rumah tersebut. Terus kalau misalkan emang udah nggak direspon dan udah nggak ada titik terang gitu dalam kegiatan-kegiatan tersebut, ya mahasiswa berbondong pemaksaan masuk ke dalam ruangan tersebut untuk melakukan audiensi, dan disitulah ultimum remediumnya, memasuki ruangan audiensi, berbicara bareng-bareng sama pejabat pemerintah yang berwenang. Gitu. Jadi aksi itu nggak melulu perihal tentang anarkis, bakar-bakar gitu, atau misalkan kegaduhan. Itu mah teknis yang ada gitu, bagaimana dinamika dalam aksi tersebut. Itu mah hal-hal yang paling akhir lah yang dilakukan organisasi atau mahasiswa. Bukan hal yang paling utama, tapi paling akhir. Oke, Deng. Gitu. Ya. Gimana nih? Gitu aja nih. Gitu aja nih, serius. Ada lagi. Untuk
kamu Ini kayaknya nih yang buang kuota nih buat nonton ini nih. enggak dong. Hah? Kan sangat berguna. Wih, sangat berguna. Bermanfaat. Wih, Sangat berguna dong. SNMPTN nanti bingung kan kalian nanti. Jangan Ya ini kan penting apalagi kan kalian orang yang paling suci lah. Kenapa bisa dibilang suci? Karena kalian belum digodok apa-apa gitu, belum dibekali apa-apa gitu. Nanti kalian kalau udah masuk baru dibekali dan diboboti. betul. Berkalian tuh nggak salah jalan. Terjadi masih kupu-kupu. Gitu. Banyak kok nih kalau misalkan boleh cerita ya. Banyak kok siswa di SMA atau SMK yang gak ikut apa-apa. Gak ikut eskul, gak ikut OSIS, tapi di kampus justru malah jadi macan. Jadi aktivis itu banyak banget. Jadi siswa yang udah ikut dalam organisasi seperti ekskul atau OSIS itu nggak menjamin dia juga harus ikut di BEM atau di organisasi ekstra kampus. Nggak harus. Itu mah kembali lagi ke niatan lagi gitu. Niat ingin membentuk, ingin mengasah gitu. Ingin menambahkan dan menumbuhkan daya literasi dan keintelektualan teman-teman mahasiswa baru. Gitu. Oke deh. Tapi sebelum kita tutup, apa tuh? Kita punya, gila nih, anak sastra banget nih, yang bacain puisi nih. Oke guys, kita udah banyak bincang-bincang nih dari tadi nih. Udah bincangnya dadakan banget lagi nih. Tapi sebelum itu kita dengerin puisi dulu nih dari salah satu sastrawan muda nih. Puisinya tuh enak banget di hati nih. Coba dulu puisi, tolong dulu puisi. Enjoy. Ya, makasih teman-teman. Saya mau membacakan puisi yang berjudul Pemuda Hari Ini. Bung, lihatlah orang-orang di sana. Mereka sibuk dengan aktivitasnya. Mereka mahasiswa, Bung. Tapi kau tahu, mereka lemah, bodoh, takut, buta, dan tuli. Ya, mereka mahasiswa. Tapi watak mereka tak pantas disebut maha. Mereka lebih pantas disebut siswa. Aku berkata bukan sekedar retorika, tapi ini fakta. Mereka tidak lagi punya siswa, tapi adanya dengan gelar mahanya. Mereka tak berani memperjuangkan hak mereka ketika ditindas di negeri sendiri. Mereka lebih diam, pasrah, dan berjalan begitu saja. Lalu bagaimana dengan memperjuangkan hak orang lain, Bung? Aku heran, Bung. Pakai apa otak mereka dicuci sehingga pemuda 98 musnah seketika. Kini, Bung, ada perlindungan HAM dan segala macamnya. Tapi serta-merta mereka takut akan mereka. Mengapa hanya prestasi, jabatan, ketenaran, nilai, dan kasih sayang dosen yang hanya itu mereka cari? Mengapa, Bung? Aku heran dengan mereka. Apa yang harus kita lakukan, Bung? Sekian dari puisi saya. Mantap. Oke. Mungkin ini kita selesain dulu ya kawan. Abadi gua. Ya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa abadi gua. Hai, siswa abadi. Oke, jangan lupa Gua nggak mau lulus. Perlu like gak? Like perlu nggak sih? Like, komen, habis itu subscribe. Perlu dong. Ya? Biar banyak subscriber game kayak Pencerta. Oke. Ya untuk kamu yang buang-buang kuota demi nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Karena subscribe itu apa? Gratis. Oke, sampai jumpa. Dadah. Bye.